Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amarendra Gana Anindita VGK dengan NIM 2012-10115. Saya seorang mahasiswa program studi Sistem Informatika, Fakultas Teknologi dan Informatika, Universitas Mercubuana, Jakarta. Di sini, saya akan memberikan paparan ataupun saya akan memberikan penjelasan terkait dengan laporan progres Database Foundation yang telah saya buat, yang mana objek yang saya tuju yaitu adalah sebuah warung makan yang dikelola oleh orang tua saya sendiri. Nah, di sini saya izin untuk share screen dan saya akan menjelaskan terkait dengan skenario yang saya telah buat. Baik, untuk skenarionya, yang pertama adalah orang tua saya ingin membangun sebuah usaha warung makan. Mula-mula, sebelum membangun sebuah usaha, orang tua saya merencanakan terlebih dahulu konsep warung makan tersebut dan telah diterapkan konsepnya, yaitu sebuah nasihat keluarga dengan nuansa menu makanan yang lauk pauknya beraneka ragam. Lalu, pemilik resto menginginkan setiap karyawan berperilaku ramah kepada pelanggan yang datang, dan setiap pelanggan dimungkinkan untuk dilayani oleh satu karyawan saja terdapat kebijakan dalam hal pelayanan. Pemilik resto menekankan kepada setiap karyawan untuk dapat menghafalkan menu yang ada di menu, dan juga menu yang dipesan dimungkinkan untuk dikerjakan oleh satu atau karyawan jika resto tersebut ramai oleh pelanggan. Lalu karyawan mungkin akan memproses beberapa pembayaran yang dilakukan pelanggan, dan pembayaran hanya diproses oleh satu karyawan saja pada bagian kasir karena untuk memudahkan dalam laporan keuangan. Setiap karyawan akan melakukan update secara berkala ketersediaan bahan dan proses pembelian bahan dilakukan oleh satu karyawan saja. Setiap pelanggan mungkin akan memesan lebih dari satu menu, dan setiap menu dimungkinkan untuk disukai oleh banyak pelanggan. Skenario selanjutnya adalah setiap pelanggan ada kemungkinan untuk menyukai beberapa bahan yang digunakan dalam olahan makanan, dan mungkin beberapa pelanggan akan mengetahui bahan apa saja yang telah dipakai. Setiap pelanggan mungkin akan melakukan beberapa pembayaran yang disediakan oleh resto, dan pembayaran tersebut harus dipilih oleh setiap pelanggan yang akan membayar. Menu yang ada di resto memakai beberapa bahan agar tercipta olahan yang lezat, dan mungkin ada beberapa bahan yang menjadi bagian penting dari satu menu saja, seperti itu. Lalu, menu yang ada di resto mengharuskan untuk tercantum pada beberapa pembayaran agar tersusun secara rapi, dan mungkin beberapa menu dapat terkait dengan beberapa pembayaran yang dilakukan. Dan skenario yang terakhir adalah setiap bahan yang dibeli mungkin dapat melakukan pembayaran tergantung dari penjualnya, dan mungkin pembayaran yang dilakukan hanya berdasarkan kepada satu bahan saja. Nah, dari skenario tersebut, maka kita mengidentifikasi terkait dengan entitas dan juga atribut dari masing-masing skenario tersebut. Di mana entitasnya adalah ada menu, ada karyawan, ada pelanggan, ada pembayaran, dan ada bahan. Di mana masing-masing atribut dari setiap entitas itu adalah seperti berikut. Atribut dari menu adalah kode menu, nama menu, harga, dan juga keterangan. Lalu atribut dari karyawan adalah ID karyawan, nama, alamat, jabatan, dan nomor telepon. Atribut dari pelanggan adalah ID pelanggan, nama, alamat, dan juga nomor telepon. Atribut dari pembayaran adalah kode pembayaran, metode pembayaran, tanggal, jam, dan juga waktu. Dan yang terakhir adalah atribut dari bahan, yaitu kode bahan, nama, dan juga jumlah. Nah, ini tadi berkaitan dengan skenario dan juga entitas atribut dari proyek yang saya buat. Dan di sini yang perlu saya tekankan adalah proses dan cara untuk membuat ERP-nya sendiri. Dimana saya telah membuat sebelumnya saya telah membuat ERP tersebut
maka kita menggunakan sebuah software yang bernama Oracle SQL Developer Data Modeler seperti itu. Dan di sini saya akan menunjukkan gambaran awal ataupun tampilan awal dari software tersebut seperti itu. Nah, baik, di sini adalah merupakan sebuah tampilan awal ataupun gambaran awal dari aplikasi software Oracle SQL Developer Data Modeler seperti itu. Dan di sini setelah tadi skenario dan juga entitas dan atribut yang telah saya jelaskan pada awal presentasi, maka langkah selanjutnya adalah kita harus membuat sebuah ERD seperti itu. Nah, untuk membuat ERD, maka kita membutuhkan atau kita pertama-tama harus membuat entitas dan juga atributnya terlebih dahulu. Nah, untuk membuat entitas dan juga atribut, maka saya akan mencontohkan untuk dapat membuatnya. Nah, di sini saya sudah membuat terlebih dahulu terkait dengan project dari warung makan orang tua saya seperti itu. Nah, baik, di sini ini adalah tampilan dari atribut, entitas dan juga atribut dari project saya seperti itu. Nah, untuk dapat membuat hal ini, maka yang perlu dilakukan adalah kita harus mengklik ataupun kita harus mengarahkan kursor ke bagian kiri. Ini adalah yang diklik adalah yang ini, new entity. Kita klik kiri mouse, lalu kita pindahkan mouse tersebut ke bagian worksheet-nya di sini. Maka akan menampilkan ataupun kursor itu akan berubah menjadi tanda tambah seperti ini. Lalu kita klik kiri pada mouse, klik. Nah, maka muncul sebuah tabel seperti ini, lalu kita isikan misalkan ini nama entitas, kita isikan misalkan menu 1. Nah, untuk setelah kita membuat ataupun kita sudah menerapkan entitasnya, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan atribut dari tiap-tiap entitas tersebut. Caranya adalah kita mengklikkan pada tabel atribut di sini, klik. Nah, untuk dapat menambahkan atribut, maka kita klik tanda plus di sini. Artinya adalah menambahkan atribut, kita klik. Misalkan atribut 1 adalah kode menu 1. Lalu kita pilih ke logical. Kalau saya biasanya menggunakan varchar di sini, varchar. Kita klik di primary UID-nya seperti itu. Karena apa? Karena kode menu ini adalah merupakan hal yang unik, karena primary key itu harus bersifat unik dan tidak boleh bernilai 0 seperti itu. Lalu kita klik di sini apply, itu lalu di sini akan berubah menjadi kode menu 1 varchar. Lalu kita tambahkan lagi misalkan di situ ada nama menu 1 misalkan gitu ya. Menu 1 kita pilih ke logical lagi, kita pilih ke varchar. Di sini varchar. Nah, di sini varchar kita. Nah, untuk nama menu ini kita tidak usah klik pada primary UID karena ini bukan merupakan primary key ataupun bukan merupakan hal yang unik seperti itu ya. Kita klik apply, maka akan berubah namanya menjadi nama menu 1 seperti itu. Oh iya, untuk ini biasanya menggunakan huruf kapital ya, untuk penamaan entitas itu menggunakan huruf kapital seperti itu. Lalu selanjutnya adalah apply, lalu kita klik OK. Nah, maka akan berubah seperti ini. Entitas menu 1 itu setelah kita buat maka akan muncul tabel kotak seperti ini ya. Nah, untuk atribut ataupun untuk entitas yang selanjutnya dapat dibuat berdasarkan dari step by step yang telah saya jelaskan tadi. Untuk yang selanjutnya, setelah kita dapat membuat ERD yaitu atribut dan juga entitas, maka langkah selanjutnya adalah kita harus bisa menafsirkan hubungan antara setiap entitas dan juga atribut tersebut yang biasanya dinamakan sebagai RDZ seperti itu ya. RDZ adalah sebuah penafsiran hubungan ataupun penafsiran kalimat dari setiap entitas antara A
entitas A dengan entitas B seperti itu. Gimana caranya adalah saya sudah membuat laporan proyeknya. Ya, seperti ini ya. Jadi yang dinamakan RDIS itu adalah hubungan di antara entitas A dengan entitas B seperti itu. Jadi tiap-tiap entitas itu memiliki hubungannya masing-masing seperti itu ya. Misalkan di sini adalah setiap entitas A menu mungkin dikerjakan oleh satu atau lebih karyawan. Yang menjadi pertanyaan adalah, loh, ini kenapa bisa mungkin? Karena adalah ketika garis yang putus-putus ataupun garis yang seperti ini, putus-putus ini, itu ditafsirkan sebagai mungkin, seperti itu ya. Jadi setiap menu mungkin dikerjakan oleh satu atau lebih karyawan. Kenapa satu atau lebih karyawan? Karena garis yang menuju ke entitas B itu garis yang bercabang seperti ini, yang ditafsirkan sebagai one or more, biasanya seperti itu ya, atau satu atau lebih. Jadi mungkin dikerjakan oleh satu atau lebih karyawan. Nah, cara membuatnya adalah seperti ini. Kita setelah membuat entitas dan juga atribut tadi, kita harus menafsirkan relasinya seperti itu ya. Misalkan tadi adalah hubungannya adalah many to many ya, ataupun bercabang dengan bercabang, ini biasanya dinamakan sebagai many to many. Biasanya seperti ini. Saya terlebih dahulu untuk menggunakan yang one to many seperti itu, kita klik, kita arahkan kursornya seperti ini. Nah, lalu akan muncul kolom seperti ini, di mana kita bisa menamakan relasi satu. Mungkin di sini kita tadi adalah dikerjakan oleh setiap menu dikerjakan oleh satu atau lebih karyawan seperti itu ya. Loh, mungkinnya di mana? Lah, mungkinnya terletak di sini, source opsional, di mana ketika opsional ini dicentang, maka ini menafsirkan sebagai mungkin. Jadi setiap menu mungkin dikerjakan oleh satu atau lebih karyawan seperti itu ya. Nah, di sini misalkan setiap karyawan menghafalkan menghafalkan satu atau lebih menu. Nah, di sini untuk memindah kardinalitasnya adalah kita mengklik di sini, kita arahkan ke yang bercabang seperti itu ya. Nah, untuk yang opsional ini tidak usah diklik, karena ketika kita diklik maka opsional itu akan menggambarkan sebagai mungkin. Lalu kita apply di sini, kita oke. Nah, akan dapat muncul hubungan antara entitas A dengan entitas B. Nah, untuk hubungannya sama dengan yang ini. Yang ini ya, kedua entitas ini. Jadi dapat kita tafsirkan adalah setiap menu mungkin dikerjakan oleh satu atau lebih karyawan. Setiap karyawan harus menghafalkan satu atau lebih menu seperti itu. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam pembuatan RDIS-nya. Nanti untuk langkah-langkah ataupun step-step selanjutnya adalah sama seperti ini, tergantung dari skenario yang dibuat. Nah, ini adalah contoh skenario yang telah saya buat. Maka setelah semuanya tadi dibuat RDIS ataupun telah dihubungkan satu dengan lainnya, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah hasil dari logical model saya, di mana setiap entitas setelah mendapatkan hubungannya masing-masing. Misalkan setiap menu mungkin dikerjakan oleh satu atau lebih karyawan, setiap karyawan harus menghafalkan satu atau lebih menu, setiap menu mungkin disukai oleh satu atau lebih pelanggan, setiap pelanggan mungkin memesan satu atau lebih menu, lalu mungkin setiap pelanggan itu mungkin menyukai satu atau lebih bahan, setiap bahan itu mungkin diketahui oleh satu atau lebih pelanggan seperti itu. Lalu juga ada entitas pembayaran, setiap pembayaran itu mungkin hanya berdasarkan dari satu bahan saja, lalu juga setiap bahan itu mungkin membutuhkan satu atau lebih pembayaran. Nah, di sini ini adalah merupakan gambaran dari
RDs yang telah saya buat seperti itu. Nah, setelah logical model ini ataupun ini berhasil dilakukan, maka untuk langkah saja adalah kita harus membuat logical model ataupun tabel model relasinya seperti itu. Mohon maaf, untuk pembuatan ini saya harus memindahkan taskbar saya ke sebelah kanan. Biasanya saya seperti itu karena tidak terlihat. Nah, langkahnya adalah kita mengklik pada kolom ataupun pada tools di sini. Ada gambar panah, titik panah ke kanan 2 ini. Kita klik. Nah, biasanya ini adalah dicentang semuanya biasanya ya. Caranya adalah kita klik pada bagian paling bawah itu yang bertuliskan engineer seperti itu ya. Bertuliskan engineer, kita klik di sini, klik. Nah, lalu muncul ataupun tertera tabel relasinya seperti ini. Nah, ini adalah gambaran ataupun step by step yang saya lakukan dalam pembuatan progress project warung makan usaha milik orang tua saya seperti itu, di mana entitas dan atributnya telah saya terapkan ataupun telah saya identifikasi seperti itu, lalu juga hubungan ataupun RDs-nya telah saya jabarkan ataupun telah saya tafsirkan juga seperti itu, lalu juga mungkin berkaitan dengan model relasinya seperti itu. Dan di sini adalah keseluruhan dari hasil progres ataupun laporan progres project warung makan usaha warung makan milik orang tua saya seperti itu. Baik, sekian pemaparan ataupun penjelasan dari progres ataupun project saya. Jika masih terdapat kesalahan ataupun mungkin masih terdapat kekurangan, mungkin masih terdapat hal-hal yang harus diperbaiki, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya berbesar hati untuk dikritik ataupun diberikan masukan oleh orang yang lebih paham terkait dengan hal ini seperti itu. Karena di sini saya juga masih belajar, saya juga masih menuntut ilmu seperti itu ya, masih harus belajar lebih banyak lagi dengan orang-orang yang jauh lebih bisa daripada saya seperti itu. Sekian presentasi dari saya Amarendra Gana Andika BK dengan NIM 2012 10115. Saya izin mengundurkan diri dari presentasi yang telah saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.